Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Haleluya, shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Betapa kita sangat mengucapkan syukur bahwa sampai saat ini Kristus kepala, mempelai pria surga tetap memberikan suatu perlindungan di tengah-tengah keadaan akhir zaman ini. Ya, kita juga semua tahu bagaimana masalah corona ini yang juga belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya. Tapi jangan kita hilang pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Tumbuhkan iman, jangan hilang pengharapan. Terus berharap, terus bawa dalam doa. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Sebab itu jangan berhenti untuk terus berdoa, berharap supaya corona ini segera berlalu. Tapi memang inilah ujian untuk hidup kita. Tuhan mau menguji kita, masihkah kita bersyukur dengan keadaan seperti ini yang semuanya terdampak, bagaimana sulitnya, cari pekerjaan sulit, yang sudah dapat pekerjaan juga dikurangi income-nya, semua terdampak. Tapi percayalah, dalam keadaan apapun Tuhan tidak membiarkan kita. Karena Dia sudah berjanji dalam Ibrani 13 ayat kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Di ayat yang ke-6 berkatakan, Tuhanlah penolongku. Sebab itu, dalam keadaan apapun juga, menderita sekalipun, jangan hilang pengharapan. Yesuslah juru selamat kita. Dia gembala yang baik, maka aku tak akan kekurangan. Ya. Dan pada malam hari ini kita persiapkan diri untuk menerima berkat firman, bahwa saat ini firman Allah datang ke rumah kita masing-masing. Firman adalah Allah, dan sekarang Allah datang ke rumah kita masing-masing. Kita terima berkat firman itu. Kita terima Allah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau ingin keluarga kita diberkati Tuhan, terimalah Allah, terimalah firman itu. Dan enggak cukup diterima, tapi harus dilakukan. Supaya nyata kuasa firman di dalam kehidupan kita. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga lewat perkataan, sabda, firman yang diucapkan oleh Allah. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Dipersiapkan Alkitab pribadi juga yang ada di rumah Keluarga Sion. Ya, akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya dari perkara jasmani saja, tapi manusia juga perlu firman. Kalau manusia hanya butuh jasmani saja, berarti rohaninya mengalami kelaparan, kekeringan. Dan itu sangat berbahaya. Kalau manusia hanya mengandalkan jasmani saja, setiap hari pikirannya jasmani terus, tidak ada hal rohani yang dipikirkan, maka bolehlah dia menerima kekenyangan secara jasmani, tapi rohaninya kelaparan. Kalau seseorang lapar rohani, nanti berdampak sangat tidak baik terhadap hidupnya. Sikapnya tidak terpuji, pola tingkahnya tidak terpuji, melawan Tuhan, melawan firman. Kenapa? Tidak ada firman dalam hidupnya. Ini sangat berbahaya. Dia boleh kenyang secara jasmani silakan, tapi hatinya, jiwanya kosong. Mati rohani nanti pada akhirnya, jikalau kekurangan firman. Sehingga tepat sekali dikatakan sini bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja yang membicarakan masalah hal-hal jasmani,
Sekarang ini kalau kita perhatikan banyak orang memburu jasmani, ya memang wajar. Karena mereka butuh untuk hidup. Tapi jikalau melupakan hal yang rohani, dia bekerja, tapi sikapnya tidak menjadi berkat. Perkataannya tidak menjadi berkat. Tidak bisa menyenangkan orang. Bahkan selalu menyakiti hati orang. Meremehkan orang. Merendahkan orang. Menghina orang. Kalau dalam bahasa yang ngenyek ya. Bahkan seorang pimpinan pun bisa menghina bawahannya. Karena apa? Kelaparan rohani. Dia pimpinan, oke lah, secara jasmani dia mumpuni. Tercukupi semuanya. Tapi ucapannya, perkataannya tidak bisa menjadi berkat. Itu karena dia kekurangan firman. Ibadah hanya rutinitas belaka. Hanya formalitas. Tapi sikapnya tidak bisa menjadi berkat. Ya. Barusan tadi saya dengarkan seorang pimpinan ya, mengatakan bagi saya kurang baik itu sih. Wah, ini kok begini ya. Tadi siang saya dengar langsung. Karena saya satu ruangan. Ya, mengatakan sesuatu kepada bawahannya. Nggak sepantasnya seperti itu ya. Tapi ibadah rajin. Berarti hanya rutinitas. Pengajaran jelas tidak ada. Saya prihatin. Duh, kok gini gitu. Oke lah, itu masalah mereka. Karena apa? Hanya memburu masalah jasmani. Tapi rohani lapar. Jadi mari kita cermati ayat ini. Kalau manusia tidak ada firman, sikap hidupnya saya jamin tidak menjadi berkat. Dan sikapnya selalu nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tidak membawa damai, tapi membawa petaka. Membawa hal-hal yang tidak enak. Karena itu firman Allah memperingatkan bahwa orang kalau selalu memburu jasmani roti saja, dia nanti bisa hanya mengasihi dunia terus. Mengasihi jasmani terus, lupa mengasihi secara rohani. Firman perlu untuk kita, supaya kita tidak terjebak kepada tipu muslihat iblis. Karena itu gunakan pelengkapan senjata Allah, supaya tidak terkena tipu muslihat iblis. Dan iblis akhir-akhir ini selalu merongrong iman kita. Lewat derita saat ini, kalau kita tidak kuat iman, kita bisa pro iblis. Yang awalnya kontra dengan iblis, sekarang bisa pro iblis kalau tidak kuat iman. Karena itu waspadalah, waspada. Hati-hati. Sehingga saya sangat diberkati dengan ayat ini. Bahwa manusia hidup tidak hanya roti saja, tapi butuh firman, butuh perkataan Allah. Supaya antara jasmani dan rohani balance, seimbang. Dan kalau rohaninya terpenuhi, ada firman dalam hidupnya, dia nggak akan mudah terjebak kepada masalah dunia. Keinginan daging, keinginan mata, sampai kepada masalah keangkuhan hidup. Nggak akan terjebak, karena dia juga memikirkan masalah yang rohani. 1 Yohanes 2, 15-17. 1 Yohanes 2, ayat 15-17 ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Intinya, jadilah pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman, maka kita tidak akan terjebak kepada masalah mengasihi dunia. Karena firman yang kita terima akan mengarahkan, akan menunjukkan, akan memberitahukan betapa jahatnya keinginan daging, betapa jahatnya keinginan mata, betapa jahatnya keangkuhan hidup. Kalau manusia tanpa firman, ketiga poin ini di ayat 16 dianggapnya wajar. Karena sudah terbiasa. Keinginan daging ya sudah dia akrab dengan sehari-harinya. Keinginan mata tak terkendali, bahkan sombong, keangkuhan hidup
sudah tak terkendali. Karena dia tidak ada firman. Lah kalau ada 3 poin ini dalam kehidupan kita, maka kasih Bapa tidak ada. Orang yang hidup dalam kasih nggak mungkin akan terpengaruh masalah keinginan daging melulu. Nggak mungkin terpengaruh masalah keinginan mata melulu. Dan orang yang ada kasih dalam hidupnya nggak mungkin sombong, nggak mungkin angkuh. Orang yang angkuh, orang yang sombong tidak ada kasih dalam hidupnya. Karena jelas dikatakan bahwa kasih Bapa hilang. Karena terjebak kepada 3 poin ini. Dan masalah keangkuhan hidup ini sudah merajalela di mana-mana. Baik itu orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan dalam pelayanan pun, dalam gereja Tuhan pun, pelayan-pelayan Tuhan pun jika tidak waspada, ya bisa terkena penyakit keangkuhan hidup. Malam hari ini kita akan terus belajar mengenai keangkuhan hidup ini. Yang masuk kepada bagian yang ketiga. Ada apa lagi dengan keangkuhan hidup ini? Ya, kita siapkan hati kita. Mata juga kita persiapkan untuk membaca ayat demi ayat, dan telinga untuk mendengar. Hati pikiran persiapkan. Terima firman, dengarkan dengan sungguh-sungguh, masukkan dalam hati, dan kita munculkan lewat perbuatan kita. Jadilah pelaku firman, jangan puas hanya sebagai pendengar saja. Janganlah mengasihi dunia, ini merupakan suatu perintah. Menurut pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan, dunia di sini dikatakan segala hal yang bisa menyebabkan kasih kita kepada Tuhan hilang. Dan juga roh yang menyala-nyala pada awalnya bisa padam. Jadi masalah dunia itu banyak sekali yang bisa menyebabkan kita malas ibadah, malas berdoa, bahkan malas menyanyi, bahkan malas live streaming, gara-gara masalah dunia. Mari kita renungkan ya, bahwa gara-gara masalah dunia tanda kutip, bisa membuat malas loh, malas ibadah, malas doa, malas baca firman. Nah, sudah pokoknya hal yang malas lagi, malas melayani, gara-gara masalah duniawi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan di dalam dunia disimpulkan cukup 3 saja, tapi mewakili semuanya. Ini sangat cerdas sekali penulis Alkitab ini, penulisnya ya. Memang ilhamnya pasti Roh Kudus, pasti. Tapi penulisnya sangat cerdas sekali karena hikmat dari Allah. Bahwa di dalam dunia cukup 3 yang dikatakan. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Nah kalau keinginan daging menurut Galatia 5 itu kan 19-21 begitu banyak. Itu bicara soal menyalahi hukum kasih. Hukum kasih adalah 10 hukum Taurat. Kasih pada Bapa dan sesama manusia. Hanya 3 poin mencakup semuanya. Ini luar biasa. Inilah ilham Roh Kudus yang sangat luar biasa yang akan kita pelajari. Jadi mengapa sampai keangkuhan hidup masuk ke bagian yang ketiga? Karena memang belum tuntas dan tidak mungkin saya jelaskan dalam 1 kali ibadah. Pakai dibagi 3 kali. Karena manusia di akhir zaman ini sudah terlalu memuncak sombongnya, terlalu memuncak keangkuhannya. Jadi pimpinan sebentar saja mulai kelihatan angkuhnya. Naik jabatan dikit saja mulai kelihatan sombongnya. Hati-hati, ya. Naik jabatan dikit saja sudah mulai melupakan ibadah. Naik jabatan dikit mulai melupakan pelayanan. Karena berkat yang kita terima itu juga bisa menjadi sarana iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Waspada. Berkat yang kita terima begitu banyak, itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Contoh, dulunya susah dapat pekerjaan, sekarang full pekerjaan. Bahkan proyeknya banyak sekali. Sebelum ada job banyak, pelayanan setia. Begitu banyak job, akhirnya pelan-pelan, kurang, hilang. Tanpa sadar, itulah pekerjaan iblis. Hilang sudah, tidak melayani sama sekali. Gara-gara banyak pekerjaan. Sebelum ada pekerjaan, kalau menyembah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sekali. Begitu dapat, hilang. Waspada ya.
untuk semua saja, pemirsa di rumah juga Rogasion, bahwa berkat yang kita terima jika tidak waspada bisa dijadikan sarana oleh iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Janganlah mengasihi dunia, karena sangat berbahaya sekali kalau kita mengasihi dunia itu. Ya. Mengapa tidak boleh mengasihi dunia? Kita akan ulang membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Mengapa tidak boleh mengasihi dunia? Alasannya, karena tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu. Berarti kita ini ya diri kita. Kita tahu sekarang ini bahwa memang dunia dikuasai oleh si jahat. Penguasa di udara ya si jahat itu. Jadi mengapa firman Allah mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia, karena dunia dikuasai oleh si jahat. Dan juga alasannya di ayat yang ke-16, kita baca ulang 1 Yohanes 2 ayat 16, mengapa tidak boleh mengasihi dunia? Di samping karena dikuasai si jahat, dan si jahat itu apa hasilnya? 3 poin ini hasil si jahat ya. Ayat 16, 1 Yohanes 2 ya, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini alasan pokok mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia, karena dunia dikuasai si jahat, dan si jahat menghasilkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau ada orang yang angkuh, yang sombong, itu produk dari si jahat. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia belajar kepada Tuhan Yesus. Karena di Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, bersabda, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati pasti jiwanya tenang. Dia tidak bingung karena dia tahu Tuhan pasti bersama dengan dia dan memelihara kehidupannya. Tapi justru orang yang angkuh itu hidupnya enggak tenang. Dia sibuk pamer sana sini, dia sibuk menonjolkan diri, sibuk seperti itu. Menceritakan dirinya terus menerus supaya orang lain wah suka dipuji. Seperti Herodes suka dipuji dan tidak menghormati Allah dan ditampar oleh malaikat. Ya, dia mati dimakan cacing-cacing. Itu bahayanya bagi orang yang angkuh hidupnya. Jadi iblis si jahat produknya ya 3 poin ini. Dan itu melebar kemana-mana. Terutama yang paling banyak ya itu masalah keinginan daging itu. Begitu banyaknya. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita ini berperang dengan diri kita sebenarnya. Jadi manusia itu bukan perang dengan orang luar, tapi dengan diri kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan kita? Kita berperang dengan diri sendiri. Kalau orang menguasai orang lain lebih mudah dibanding menguasai dirinya. Ya, manusia itu kalau menguasai orang lain lebih gampang. Pimpinan bos gampang. Tapi bisakah dia menguasai dirinya? Bisakah dia menguasai hidupnya? Bisakah dia menguasai perkataannya? Sulit. Ternyata musuh utama kita ya diri kita. Yang harus kita kalahkan keinginan daging itu. Karena itu mari dengan berkat firman yang kita terima terus kita diingatkan terus waspada, hati-hati. Nah karena itu bersyukurlah kalau sampai malam hari ini berkat firman terus dianugerahkan kepada kita, bersyukurlah. Di tengah situasi seperti saat ini Allah terus berfirman. Apa gunanya? Untuk menguatkan iman kita. Nah karena itu kalau ada firman, terimalah dengan penuh sukacita, dengan segala kerendahan hati dan bersyukurlah. Bagaimana kalau kita tanpa firman? Sudah kena corona, menderita, kacau, pekerjaan kacau, segala kacau, tidak ada firman. Kita bisa memberontak kepada Allah nanti. Kalau enggak waspada, hati-hati dengan masalah kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini. Kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang keangkuhan hidup. Matius
23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Kita akan lebih perdalam lagi apa maksud Allah, mengapa kita tidak boleh angkuh. Angkuh pasti sombong. Sombong itu pasti tidak rendah hati. Ada apa? Kenapa kita tidak boleh angkuh? Nah, berdasarkan Matius 23 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini dalam konteks Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ayat ini dalam konteks satu perikop tentang Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka itu selalu meninggikan dirinya. Selalu memuja dirinya. Dan orang yang selalu memuja dirinya tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Tidak ada penyerahan kepada Yesus. Sehingga maksud merendahkan diri sini adalah kehidupan yang mau berserah kepada Tuhan. Jadi orang yang merendahkan dirinya mengapa ditinggikan? Karena dia berserah kepada Tuhan. Nah kalau orang itu tidak ada rasa penyerahan diri, tidak ada berserah kepada Tuhan, itu indikasi bisa mengarah kepada sifat angkuh dalam hidupnya. Setiap orang yang mengandalkan pikiran sendiri, semua sendiri, aku mampu, aku bisa, berarti dia belum berserah kepada Tuhan dan tidak mengakui kuasa Tuhan. Dia ibadah, melayani, tapi hidupnya belum berserah kepada Tuhan. Itu indikasi mengarah kepada kesombongan. Karena anggap diri mampu, anggap diri bisa. Jadi siapa yang merendahkan diri, ini bukan masalah minder atau enggak, tidak ya. Jadi konteks dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang merendahkan diri itu dia berserah. Dan ini memang ditekankan kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus mengecam mereka-mereka ini. Karena mereka mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Yesus mengecam loh, itu katakan, celakalah kamu, ayat 13, 14, celakalah kamu. Yesus tidak main-main kalau menegur itu. Menegur ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah kamu. Itu, ya sampai ke bawah itu ya, ayat 13, 14, 18, ya. Dan seterusnya, celakalah kamu, celakalah kamu. Begitu Yesus langsung mengajar kepada mereka para ahli Taurat, bahwa kamu selalu meninggikan dirimu, memuji dirimu. Kan dia merasa karena ahli ya, ahli Taurat, tapi sikapnya berlawanan. Yang diikuti bukan yang dipelajari, tapi adat istiadat. Itu yang dikecam oleh Yesus. Merasa diri, wah mampu gitu kan. Kesombongan memuncak. Dan untuk kita apa maknanya? Bahwa orang yang meninggikan diri itu mengarah kepada hidup yang tidak butuh siapa-siapa, bahkan enggak butuh Tuhan. Dan orang yang merendahkan diri, dia berserah kepada Tuhan. Ternyata orang yang angkuh itu bukan hanya suka pamer ya. Ibadah yang lalu kan sudah kita belajar bersama-sama. Suka pamer, suka bilang aku pinter, aku kaya. Sekarang kita lebih dalam lagi memahami bahwa orang yang angkuh itu kalau dia tidak merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Orang yang selalu meninggikan dirinya, merasa aku nggak butuh siapa-siapa, itu orang yang angkuh. Dan lebih fatal lagi, dia nggak berserah kepada Tuhan. Dia belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya selalu pakai pola pikir sendiri, merasa diri bisa, merasa diri mampu, tapi nyatanya, faktanya nggak bisa apa-apa. Itu orang yang angkuh, orang yang sombong. Termasuk kepada pelayan Tuhan sekalipun, waspadalah dengan sikap sombong ini, sombong rohani, merasa diri paling pinter, paling mampu, tidak ada berserah sama sekali dalam kehidupannya. Ya. Keangkuhan itu orang yang tidak mau menyerahkan hidupnya. Sudah tidak mau menyerahkan hidupnya, malah tidak menyamai yang maha tinggi. Ini kan saking sombongnya. Siapa yang maha tinggi? Ya Tuhan. Ini sangat-sangat
Waduh, hebat ya. Sudah tidak mau merendahkan diri, mau menyamai yang maha tinggi lagi. Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat 14. Ya, mari kita persiapkan untuk kita baca. Yesaya 14 ayat 14. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh. Sudah tidak mau merendahkan diri, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer, itu kan tokohnya para iblis ya. Hendak menyamai yang maha tinggi kan dia. Karena dia mau meninggikan diri, maka dia direndahkan. Jadi Matius 23:12 tadi menekankan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Gak mau rendah hati, malah hendak menyamai yang maha tinggi. Ini kalau ada manusia seperti ini, dia luar biasa, mungkin saktinya terlalu tinggi ya, sehingga hendak menyamai. Kalau ada manusia seperti ini loh ya. Ini peringatan untuk kita, Keluarga Sion. Mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau tetap ikuti apa kata firman Tuhan. Supaya nanti Tuhan mengarahkan kita. Langkah kita itu bagaimana kita berserah. Sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Dalam karirmu, sertakan Tuhan. Dalam studimu, sertakan Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dalam pekerjaan, sertakan Tuhan. Pasti akan Tuhan menuntun. Khususnya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Berdoa dulu sebelum melayani itu penting. Sangat perlu berdoa dulu sebelum melayani. Untuk kita berserah kepada Tuhan. Jadi masalah berserah bukan hanya masalah jasmani. Masalah rohani pun kita perlu berserah kepada Tuhan. Terlebih menyampaikan firman juga sangat perlu berserah kepada Tuhan. Ya memang kemampuan setiap orang tidak sama. Tapi jika Tuhan kita dipakai oleh Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Tetap berserahlah kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun kita laksanakan dalam pekerjaan Tuhan, awali dengan berdoa dulu. Supaya tidak ada kesombongan. Orang yang suka berdoa adalah orang yang belajar untuk rendah hati. Orang yang suka berdoa, dia mengakui ada satu pribadi yang lebih luar biasa dari dirinya. Tapi jika orang itu tidak pernah berdoa, dia tidak mengakui ada pribadi yang sangat luar biasa. Berarti dia mulai sombong. Jangan angkuh ya. Itu tidak ada gunanya angkuh. Pasti secara jasmani akan dijauhi orang-orang. Orang sombong itu paling punya teman hanya sebatas ya sekedar aja. Tapi orang yang rendah hati itu pasti banyak temannya. Dan orang lain rela menolong kehidupannya. Tapi kalau bicaranya sombong ya, muluk-muluk gitu. Enggak sesuai dengan apa yang real, kenyataannya enggak sesuai, tapi kalau bicara orang jadi bilang muluk-muluk gitu loh. Kalau orang lain tahu itu yang diomongkan enggak tepat sama sekali, akan dijauhi. Jadilah pribadi yang rendah hati. Mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bahwa orang yang rendah hati ada orang yang mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Keangkuhan, kesombongan. Ya sama, angkuh sombong sama, satu level lah pokoknya ya. Satu garis ya. Itu dia merasa lebih dari orang lain. Jadi dianggapnya yang lain itu enggak ada apa-apanya. Aku merasa lebih. Yeskiel 28 ayat 17. Yeskiel 28 ayat 17. Ya.
Yeskiel 28 ayat 17. Ini sombong karena merasa lebih ya. Enggak tahu lebih apa, tapi kalau kita baca ini kita tahu arahnya kan? Ya. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Engkau sombong karena kecantikanmu. Waduh. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Ini tidak berarti kalau orang cantik harus sombong, tidak. Tapi ada juga orang yang cantik nggak kuat dengan kecantikannya, tambah sombong. Yang paling parah nggak cantik, sombong. Itu parah. Terus apa yang disombongkan gitu? Tapi meskipun nggak cantik, jangan sombong. Bersyukurlah dalam segala perkara. Karena setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sudah nggak cantik, sombong lagi. Ini ya, engkau sombong karena kecantikanmu. Ya memang sih akhir-akhir ini banyak orang kepingin terlihat cantik secara jasmani. Tapi rohani belum tentu cantik. Sudah cantik, ditangkap kejaksaan ya. Gimana? Cantik, tapi ditangkap kejaksaan. Kan langsung image orang kan jelek. Lebih baik nggak cantik tapi aman kan gitu. Paling bagus lagi, cantik, aman. Cantik, rendah hati. Wah itu dikejar para lelaki itu. Dia kemana pasti dikejar. Dia jalan dikejar, lari tambah dikejar. Sampai kepingin cantik pun harus mengoperasi. Wah, hidung dioperasi. Bahwa ada juga artis yang saya baca di Google tadi siang ya. Pergi ke luar negeri. Ya bukan yang tadi ditangkap itu, bukan. Ini artis yang lain. Operasi hidung. Habis 1 M. Itu uang semua. Ya, uang semua. 1 miliar. Ya pastikan dengan biaya penginapan, pesawat, dokter, nginap, segala macam lah. Pokoknya totalnya habis 1 M. 1 hidung. Dan nyelek hidungnya kayak apa? Gara-gara membetulkan hidung. Nah kalau semua wajah dipermak, hidung 1, mata, telinga, berapa M itu? Hanya karena perkara hidung sampai 1 miliar. Bersyukurlah meskipun hidung kita mancung ke dalam, bersyukurlah. Gitu. Tahu artinya mancung ke dalam? Jangan keras-keras ya. Ya. Bersyukurlah. Tuh. Meskipun mancung ke dalam, manis itu kemurahan Tuhan. Gitu. Yang penting jangan sombong. Gitu. Merasa lebih. Gitu. Ini ditekankan ya, engkau sombong karena kecantikanmu. Luar biasa ya. Ya. Ini peringatan bagi yang merasa diri cantik, merasa diri ganteng, mengucap syukurlah. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Jangan sombong. Dan yang tidak cantik, tidak ganteng, jangan minder. Ya, jangan minder. Kalau ada kelemahan dari segi wajah, tunjukkan ke hal yang lain yang menutupi ketidakgantengan tadi. Paham maksud saya ya? Ya. Jangan minder gara-gara tidak ganteng. Saya melihat ada pragawati yang kulitnya tidak putih, tapi jadi pragawati di Paris, Prancis. Ya, kita yang kulitnya putih nggak ada yang jadi pragawati. Hanya minder nang pasar ya gitu. Ini kulitnya nggak putih tapi jadi pragawati internasional di Paris itu. Kalau saya lihat Fashion Week itu di Paris, wah nggak putih kulitnya tapi dia terkenal. Jadi nggak minder, tunjukkan kelebihannya. Karena saya percaya setiap orang diciptakan ada kelebihan dan kekurangan. Nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Artinya apa? Sempurna sikapnya atau tidak ada kelemahan, nggak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Memang manusia ciptaan yang paling sempurna dari ciptaan itu. Tapi sifat manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan dan kekurangan. Nah kalau merasa lebih, jangan sombong, jangan angkuh.
Ini peringatan, ya bukan hanya cantik ya, ganteng-ganteng juga. Simple kan? Makin cantik, makin rendah hati. Disenangi banyak orang. Jangan karena cantik, karena saya juga pernah menemui orang yang cantik tapi bicaranya pedes gitu loh. Apa ya? Kalau bicara itu kayak mencap-mencap, bibirnya tipis gitu loh. Kalau saya kan bibirnya ketebel, jadi orang yang tebel bibir itu ya orangnya rendah hati gitu kan ya. Maaf saya memuji diri sendiri, agak sombong sih. Tapi sekarang kita nggak bisa meriksa bibir kita karena pakai masker, susah. Tapi benar, kalau pakai versi bisa, kalau pakai masker susah. Nanti pulang dilihat ya, bibirku tebel apa enggak ya. Haleluya ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Demi kecantikan hikmatnya hilang. Sibuk memburu masalah kecantikan semarak kan yang dipuja-puja kan sehingga hikmatnya hilang. Saking memburu kecantikan, akal budinya hilang, pengetahuan hilang, hikmat hilang. Sikap yang baik hilang, memburu kecantikan. Haleluya. Nanti kesombongan, keangkuhan itu kalau dilebarkan maknanya adalah orang yang selalu merasa lebih dari orang lain. Dan akhirnya dia akan meremehkan orang lain. Membandingkan dengan dirinya dengan orang lain. Sombong. Apapun yang kita terima saat ini, wajah kita kayak apapun, bersyukurlah. Ini ciptaan Tuhan, karya agung Allah. Bersyukurlah. Tidak usah menyesal. Mengapa ya wajahku gini, balik bercermin aja, menyesal aku. Tidak usah menyesal. Terima kasih ya sama Tuhan Yesus gitu. Yang penting bisa bernafas. Mau bersyukur? Iya. Yang ganteng bersyukur? Berarti sini nggak ada yang ganteng berarti ya. Soalnya nggak jawab berarti. Nggak saya teruskan ya, oke. Ya lanjut ya. Sekarang 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Ya. Ya, silakan dipersiapkan. Ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ya. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Nah, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Enggak. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting gitu loh. Orang yang sombong itu merasa dirinya paling penting. Kalau dalam gereja melayani, kalau enggak ada aku enggak bisa semua ini. Paling penting kan? Nah gitu. Tim musik kalau enggak ada aku enggak bisa berjalan dengan baik. Waduh. Memang dia tidak ngomong, tapi dalam hati mengatakan itu. Dan Tuhan tahu isi hatimu. Sombong. Kalau nggak ada aku nggak bisa. Merasa penting. Firman Allah mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Gitu. Oh, kalau nggak ada aku nggak bisa. Siapa yang khotbah? Ya memang harus saya yang khotbah memang ya. Beda lagi ini, beda kasus ya, beda kasus. Dalam satu teamwork, ya, tim kerja, semua sama. Apapun bidangnya, tugasnya apa sama. Jangan merasa paling penting. Kalau nggak ada aku nggak bisa. Ini jiwa merasa diri paling penting ini loh. Kalau nggak segera dikuasai, ingat ya penguasaan diri itu penting. Itu mencakup banyak hal. Bahwa yang ke-9 itu loh. Itu mencakup banyak hal. Pekerjaan ini kalau nggak ada aku nggak bisa. Ya memang sih dia nggak ngomong langsung, tapi dalam hati kalau orang Jawa bilang itu petenteng gitu loh, apa ya? Gini-gini loh. Dalam bahasa Jawanya, aku gak iso mlaku iki. Itu indikasi kesombongan itu. Semua sama, pekerjaan sama. Kerjakan bersama-sama, teamwork. Jangan merasa penting dia. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Merasa diri penting, merasa diri mampu. Itu orang sombong. Dan karena dia merasa penting, dia punya segala-galanya. Aku yang paling utama, aku bisa. Dan orang yang merasa diri suka lebih penting, itu gak butuh Tuhan. Karena aku bisa. Namanya orang penting kok keluang penting gitu kan. Wih,
orang penting teko, orang penting datang. Dalam kumpulan ada yang datang, oh orang penting datang. Kan biasanya orang penting datangnya telat sih. Gitu. Sambutlah orang penting. Silakan berdiri saudara-saudara, ada orang penting datang. Jadi yang datang duluan itu orang yang enggak penting gitu. Siapa yang enggak penting itu siapa? Kan dirimu sendiri. Bukan orang lain kan itu loh. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya namanya satu pelayanan juga. Ini saya lebih menjurus kepada pelayanan ya. Kita semuanya sama kerja. Kedudukan saya dan tim musik itu sama. Cuma bidang saya menyampaikan firman. Saya dengan yang nyapu ngepel sama, hamba. Kita di hadapan Tuhan itu hamba. Saya juga hamba. Nah saya pakai jas begini karena khotbah. Kalau tidak khotbah ya saya pakai hem biasa saja gitu. Mengapa saya khotbah? Enggak pamer, enggak. Saya menghormati Allah yang mempercayakan masalah khotbah ini kepada saya. Saya menghargai saya khotbah. Jadi bukan untuk pamer jas ganti terus, bukan ganti terus, tak puter iki jase. Jadi jas saya tetap gitu. Dan itu kompetisi ini ya dihitung aja, nanti ketemunya bulan depan. Makanya saya nyusun jas itu saya atur sudah. Jadi setelah saya pakai ya taruh di sini. Nah, saya ambil yang di sini. Jadi enggak sembarangan ngambil, urut, jadi muter gitu. Iya. Baru terus abot iki lumayan regone gitu. Saya pakai begini karena saya menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi di mata Tuhan saya hamba. Saya dengan yang nyapu yang ngepel sama, dengan singer sama. Tuhan nggak pernah membeda-bedakan, oh kamu pendeta, berarti kamu lebih. Tidak, tetap hamba. Karena Tuhan melihat hati kita. Percuma, meskipun nyapu ngepel tapi nggak tulus. Apalagi khotbah nggak tulus. Nggak berlaku bagi Tuhan. Gitu. Ya, merasa diri penting, merasa diri mampu. Kalau nggak ada aku nggak akan bisa. Tidak. Mari kita renungkan ayat ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapa? Kan dirimu sendiri. Karena aku merasa lebih penting. Itu kan perasaanmu saja merasa penting. Padahal orang lain mengatakan, kamu juga nggak penting-penting amat kok gitu. Itu orang keseringan baper ya. Tahu kan baper? Ya, bawa perabotan itu. Ya. Oke, saya teruskan ya. 1 Petrus 4:11. Jangan merasa paling penting. Ya. 1 Petrus 4:11. 1 Petrus 4 ayat 11. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan anggap dirimu paling penting, ya. Ini belum. Nah. Jangan anggap dirimu penting. Karena kita bisa melayani karena apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, kalau kita bisa sekarang melayani, bersyukurlah. Yang seharusnya kita nggak layak untuk melayani, siapa kita ini? Banyak kesalahan, banyak dosa. Kita bisa melayani kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita nggak penting. Kita bukan orang penting gitu. Jadi jangan anggap merasa paling penting. Kita bisa melayani. Perhatikan kalimat yang tadi ya, saya ulang membaca ya. Jika ada orang yang melayani,
baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Perhatikan kata dianugerahkan Allah, bukan kekuatan kita bisa melayani. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kasih, semua karena anugerahnya. Bukan karena ilmu kuliah, bukan karena kemapanan, bukan karena kegagalan melayani, enggak. Semua karena anugerahnya. Kita bisa melayani karena anugerah Tuhan. Karena itu jangan anggap aku paling penting. Itu ya keangkuhan gitu loh. Makanya jangan mengasihi dunia penuh dengan keangkuhan. Orang suka merasa diri paling penting itu dunia itu. Itu yang Allah enggak suka. Merasa diri tinggi direndahkan loh itu. Direndahkan. Ini peringatan untuk kita semuanya, khususnya pelayan pekerjaan Tuhan. Jangan anggap dirimu paling penting. Semua sama. Kita hamba di hadapan Tuhan. Sama. Tuhan menilai kita dari hati kita. Terus enggak kamu melayani? Kalau melayani sambil ngedumel, bersungut-sungut, percuma. Enggak ada poin sama sekali. Lakukanlah dengan tidak bersungut, dan berbantah. Mau melayani berbantah-bantahan segala macam. Gimana mau diberkati pelayananmu? Gak bisa. Dengan ketulusan hati. Aku melayani karena kemurahan Tuhan. Aku nih hamba. Hamba itu adalah Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Jangan anggap diri paling penting, kita ini hamba. Dasarnya Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi tidak ada yang paling penting. Semuanya hamba. Yang harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kita renungkan ya. Kita camkan baik-baik dalam diri kita masing-masing. Saya, tim musik, ya, multimedia, di hadapan Tuhan kita hamba. Amsal 15 ayat 5. Apa kesombongan berikutnya? Orang yang bagaimana? Amsal 15. Bagaimana orang yang angkuh, yang sombong itu? Tadi sudah orang yang merasa paling penting, merasa diri penting, itu orang sombong. Sekarang berikutnya apa lagi? Orang yang sombong itu, Amsal 15 ayat 5. 1, 2, 3. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Arti mengindahkan itu memperhatikan dan mau ditegur. Namanya orang salah itu ya harus mau ditegur. Kalau dia sudah salah, enggak mau ditegur, itu sombong. Kalau kita menolak suatu teguran, nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan, berarti kita melangkah, berjalan berdasarkan pola pikir kita, berdasarkan hikmat kita, bukan hikmat Tuhan. Itu orang yang sombong. Dia melangkah enggak butuh Tuhan, dia melangkah pokoknya pakai pikirannya sendiri. Itu orang yang sombong. Dinasihati enggak mau, ditegur enggak mau. Sudah jelas-jelas salah, dinasihati firman ditolak. Dinasihati orang tua ditolak. Itu orang yang sombong, orang yang angkuh, enggak butuh teguran sama sekali. Ya itu merasa diri penting, merasa diri ngerti, segala-galanya tahu. Dinasihati, apalah pendeta itu. Dinasihati orang tua, apalah orang tua. Mama nasihati, apalah mama ngerti apa. Papa nasihati, papa tahu apa. Nah kamu nggak tahu apa-apa malah. Parah sudah itu. Anak milenial sebutannya. Ternyata gak milenial belas. Jadi kalau nggak mau ditegur, nggak mau dinasihati, tergolong orang yang angkuh atau sombong. Anak-anak nggak mau dinasihati orang tua, berarti dia punya bakat untuk
Sombong itu bakat ternyata ya. Itu. Gak tahu anak cewek, cowok, dinasihati gak mau. Salah jelas. Orang tua negur, ditolak, dibantah. Papa ini banyak bicara. Ya memang orang nasihati banyak bicara masuk satu kali. Nah selesai, enggak cukup ya banyak bicara gitu. Yang logis kan gitu kan. Mama ini banyak bicara. Namanya orang nasihati banyak bicara. Enggak mungkin satu kata. Nah selesai, ya enggak mungkin. Pasti banyak toh. Dan memang kalau orang tua nasihati pasti akan berseri. Ada seri 1, 2, 3. Itu aja. Berkelanjutan, to be continued gitu. Itu kan. Tapi anak ya gak kekurangan akal, dia diam. Ya diam aja. Gak dihiraukan. Terserah mama bilang apa, aku berdiam diri saja. Diam adalah emas. Paham? Enggak. Sama. Guru menjelaskan segala macam. Paham anak-anak? Enggak. Di depan ngerti? Enggak, Pak. Terus tadi bingung, Pak. Enggak tanya? Enggak, kenapa? Saya bingung mau tanya apa? Loh. Haleluya. Itulah yang saya nyanyikan saat sebelum corona mengajar di kelas. Di depan, paham? Enggak, Pak. Kok enggak tanya? Enggak tahu saya mau tanya apa, Pak. Tapi kan jujur toh? Ya, jujur. Kebacut. Haleluya. Ya. Jangan sombong, ditegur oke lah terima. Bersyukurlah kalau ditegur firman. Berarti Allah mengasihi kita. Anak yang kukasih, kutegur dan ku hajar. Sudah ada loh ayatnya di Wahyu 3, 19 itu. Dibuka, ya enggak apa-apa. Enggak kesusu pulang toh, ya, pulang kemana mau ibadah di rumah? Ya kan? Iya. Kecuali di gereja ya. Wahyu 3 ayat 19 ya. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu rakalah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau Allah menegur kita, menasihati kita, terimalah dengan segala kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Supaya kita diperbarui, sikap kita diperbarui, supaya kita bisa menjadi berkat hidup kita ini. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, juga bagi keluarga. Terimalah teguran firman pengajaran itu. Yang pasti akan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru, yang berkualitas. Itu kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Pribadi yang berkualitas kan berguna. Di keluarga berguna, di teman-teman juga berguna. Itu. Ya, terimalah. Jadi orang yang sombong itu menolak teguran, orang yang rendah hati mengindahkan teguran. Artinya apa? Memperhatikan teguran. Dan orang rendah hati mau terima teguran, dia menjadi orang yang bijaksana. Akibat kesombongan sekarang direndahkan sesuai dengan Matius 23:12 tadi, bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merasa sok akan direndahkan. Daniel 4. Daniel 4 ayat 30 sampai 33. Daniel 4 ayat 30 sampai 33. Ya, 1, 2, 3. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar.
Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Bisa membayangkan Nebukadnezar kayak apa? Bingung? Gak usah dibayangkan. Ya. Nah itu loh, rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Lo opo? Makanannya apa? Nah, raja makan rumput seperti lembu. Raja yang begitu banyak makan melimpah karena kesombongannya. Ini aku yang membanggakan kekuasaanku. Meninggikan diri kan, direndahkan. Kerajaan telah beralih daripadamu dan kamu akan makan rumput. Jadi orang yang sombong itu nanti makanannya. Ya harus berbagi dong dengan yang makanannya itu. Bilang permisi biar nggak royoan gitu. Paham ya? Jangan meninggi. Akhirnya apa? Ekonomi akan jatuh. Hidupmu akan jatuh. Kalau menyombongkan diri, karena kuasaku ini aku membangun. Direndahkan. Ada suatu suara yang mengatakan, hei Nebukadnezar. Jadi orang yang sombong tiba saatnya, oke lah dia merasa diri paling berkuasa sesaat saja. Tapi berikutnya pasti akan jatuh. Karena yang meninggikan diri akan direndahkan. Begitu banyak makanan melimpah atau makan rumput. Itu kan direndahkan, dijatuhkan gitu kan. Kayak dihina bisa-bisan kan. Ya memang kan dia sombong, dijatuhkan, ekonomi dijatuhkan. Sampai potong rambut pun nggak bisa, nggak ada duit. Gentek kan iya tuh. Sampai gunting kuku, gesek kuku. Panjang kukunya. Jadi orang sombong itu gondrong-gondrong. Ya maaf yang gondrong jangan tersinggung ya. Kukunya panjang. Akhirnya apa? Dijatuhkan. Terbiasa hidup mewah karena sombong. Itu sombongnya minta ampun loh ya. Waduh, ngeri loh ya. Sombong direndahkan. Kayaknya jangan sombong itu, jangan sombong. Ini dampak yang paling bahaya bagi orang yang sombong itu akan dijatuhkan. Sesaat kamu tinggi silakan dibiarkan oleh Allah, tiba saatnya akan kujatuhkan kok. Ekonomimu akan hancur. Kecekel sampai ketangkep. Ya, dengan firman Allah ini, mari kita merenungkan ya. Bukan selesai khotbahnya kalau saya merendahkan suara begini. Ya. Tetap dibuka Alkitabnya, belum selesai ya. Karena itu ciri khas jemaat begitu. Kenceng khotbah, langsung slow, dikira selesai gitu kan. Belum ya, belum. Masih ada beberapa slide ini ya. Yang tahu tim multimedia diperiksa langsung gitu. Semangat ya. Ya, yang tim bawah tidak tahu ya. Hanya menunggu dengan suatu pengharapan, ndang mari gitu ya. Oke ya, puji Tuhan. Merusak persekutuan dengan Tuhan. Jadi orang yang sombong itu pasti direndahkan. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan pasti rusak. Kan jelas Allah nggak suka orang yang sombong kan? Berarti jalinan keakraban dengan Tuhan mulai pudar. Dengan sesama juga rusak. Karena orang pasti nggak suka orang yang sombong. Sudah tahu akibatnya tapi dia masih sombong, kan aneh ya. Sudah tahu akibatnya sombong itu nggak disukai orang tapi dia masih sombong. Menyombongkan dirinya, kepandaiannya, ilmunya lah, disombongkan minta ampun. Kalau nggak ada aku nggak bisa ini, orang penting. Tapi nanti juga tidak disukai, gitu loh. Karena dia direndahkan, makanya tidak diberkati Allah. Nebukadnezar begitu melimpah, direndahkan. Artinya apa? Menghalangi berkat Tuhan. Jadi orang yang sombong itu tidak diberkati Tuhan. Makanya mari kita rendah hati supaya diberkati Tuhan. Jangan menghambat berkat Allah gara-gara kesombongan kita. Jangan. Belajar rendah hati kita begini karena kemurahan Tuhan. Jangan merasa sok penting. Kita sama. Kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan sama.
Dan Allah paling menyukai orang yang rendah hati. Terhambat nanti, rusak persekutuan, rusak hubungan dengan sesama, dan menghambat berkat Allah. Apalagi dampaknya kalau sombong itu. Menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Dan orang yang sombong pasti nggak mau berdoa. Kan nggak butuh Tuhan, ngapain berdoa? Justru orang yang rendah itu sering berdoa. Berarti orang yang nggak berdoa itu orang yang, ya itu. Namanya sombong ya, nggak butuh Tuhan, namanya nggak butuh Tuhan. Berarti dia menunjukkan diri, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi tidak disamai. Menonjolkan diri daripada Tuhan. Wah itu bahaya banget loh ya. Sombong yang memuncak itu. Sudah menghalangi berkat Allah, merusak persekutuan. Jadi parah loh orang yang sombong itu, penyakitnya. Itu parah sekali orang sombong itu. Tapi orang yang mau rendah hati itu Tuhan sangat mengasihi. Orang yang rendah hati sangat dikasih Tuhan. Dan hidupnya sangat diberkati Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Mau terima firman, ditegur, berterima kasih. Tiap hari bersekutu dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah langkah kehidupanku. Itu orang yang rendah hati. Aku sanggup Tuhan, aku nggak butuh. Sombong. Sampai di mana sih kekuatan Anda kalau sombong itu? Ya, sampai di mana gitu? Paling sebulan 2 bulan, oke lah dia jaya. Berikutnya, Nebukadnezar itu raja. Namanya raja kan segala-galanya ada. Allah sanggup loh mencabut berkat itu, sanggup. Buktinya makan rumput. Panjang rambutnya, kuku panjang. Hukuman Tuhan kan? Karena merasa paling penting, paling berkuasa. Itu peringatan untuk kita, bagi yang sombong, nanti tunggu saja. Allah bekerja, bisa mencabut berkat kita. Sanggup Allah gampang sekali. Dibikin apa? Senggol gitu aja langsung. Memberkati sangat mudah, mencabut berkat sangat mudah. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kok. Sanggup dia. Jadi kalau ingin diberkati Tuhan, janganlah sombong. Nah, bagaimana supaya tidak sombong? Ini ada caranya, ada resepnya ini. Mazmur 71 ayat 6. Supaya tidak ada penyakit sombong. Mazmur 71 ayat 6. Cara yang pertama, supaya tidak sombong, tidak angkuh. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Kepadamulah aku bertobang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sadari sejak awal Tuhan menopang kita. Bahkan Tuhanlah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Itu kan ada bidan, ya itu kan tenaga pembantu saja, membantu. Dokter iya. Tapi kan semua seizin Tuhan. Nah kalau kita menyadari itu, sejak awal kita ditopang oleh Tuhan, maka dia pasti tidak akan sombong. Tapi kalau dia sombong, oh enggak, aku karena di rumah sakit terkenal. Aku biaya anakku lahir aja, dilahirkan ke tempat yang paling mahal, pas VVIP. Waduh. Habis 3 miliar, waduh. Itu lahir coropol. Sadari sejak awal kita ditopang oleh Allah, maka kita tidak akan bisa sombong. Bahkan segala jerih payah kita menikmati kesenangan saat ini, berkat Allah melimpah, jangan katakan karena kekuasaanku, karena kekuatanku. Karena aku lebih penting, tidak. Jerih payah kita saat ini kita nikmati karena kemurahan Tuhan. Pengkhotbah 2:24. Pengkhotbah 2:24. Pengkhotbah 2 ayat 24. 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kalau kita menyadari kita senang-senang makan minum wareg seger, sadarilah itu dari Allah.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah nggak akan menambahi. Kita nggak akan sombong. Manusia kan pasti senang makan toh, nggak mungkin kalau nggak senang makan ya. Senang minum kan, dan juga bersenang-senang meskipun agak diam sekarang karena masa corona, kita nggak usah full bersenang-senang. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa makan minum sehari, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena stok beras banyak di rumah, enggak, itu karena kemurahan Tuhan. Bisa nyamil jajan, bisa makan pisang goreng. Tadi saya ambil 2 sebelum khotbah, biar segar di badanku. Ya, karena merasa kok ada bau-bau pisang goreng gitu. Feelingku sebagai manusiawi tertarik lah gitu kan. Yosua Arjun sudah merasakan pisang goreng? Belum, nanti habis ibadah langsung ke sana. Kalau masih ada, haleluya. Ya berdoa saja. Itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena memang pisangnya ada, tidak. Itu ada karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan, nggak mungkin kita sombong. Aku hidup hari ini. Itu karena kalau ingin kita tidak sombong, renungkan ayat ini. Bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupanku itu karena kemurahan Tuhan. Jelas kan? Bahwa orang yang rendah hati diberkati. Yang sombong tidak diberkati. Silakan memilih. Memang berat untuk belajar rendah hati karena banyak godaan, banyak ujian, tantangan yang bisa membuat kita lupa diri dan sombong. Karena itu banyaklah berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa tetap rendah hati dan bisa menguasai diri. Orang yang sombong itu tidak bisa menguasai diri. Ingin selalu menunjukkan aku, dan aku. Dia nggak bisa menguasai diri. Aku merasa paling, dan paling. Sadar semua kepandaian dari Tuhan. Udah aku karena belajar kok, aku kuliah. Aku ikut kursus, segala macam. Kita ciptaan Tuhan, segala kepandaian, ilmu dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Sadari itu biar kita nggak sombong gitu loh. Aku cerdas sekarang minum vitamin. Iya itu kan alat bantu saja. Meskipun minum vitamin nggak belajar sama saja. Amsal 2 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, jadi kita pandai sekarang ini, kita bisa mengerti banyak hal, itu karena kemurahan Tuhan. Ya memang kita harus belajar, namanya usaha kan. Belajar kan usaha. Tapi semua hikmat, kepandaian dari Tuhan. Dan setiap orang yang menyadari itu semuanya dari Tuhan, dia tidak mungkin akan sombong. Bahkan kalau dia kuat sekalipun saat ini, kuat bekerja, kuat melayani, itu karena dari Tuhan. Daniel 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 20. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Kita kuat saat ini, kuat melayani, kuat bekerja, kuat menjalani hidup. Semua karena Tuhan. Enggak termasuk kuat makan. Beda itu ya. Beda. Karena ada orang juga tidak kuat makan. Ya. Beda. Saya bisa melayani saat ini. Di tengah kesibukan secara duniawi. Dari pagi sampai sore harus di sekolah, langsung pulang sebentar istirahat, langsung pelayanan. Karena kemurahan Tuhan. Besok ke sekolah jam 6:30 sampai sore, persiapan lagi. Belum nanti malam latihan lagi. Besok begitu. Kerja Senin sampai Minggu. Ya Senin sampai Jumat secara duniawi, di Selasanya rohani, nyambung Sabtu Minggu,
bisa eksis sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Sehingga setiap hari saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Tetap sehat Wiris, waras Wiris orang Jawa bilang. Dengan banyaknya kegiatan segala macam, ya belajar Alkitab, membaca, persiapan firman, menyiapkan materi daring online segala macam. Ya sampai bisa begini karena kemurahan Tuhan. Sehingga saya setiap pagi selalu berdoa, Tuhan terima kasih. Enggak habis-habis terima kasih tok di sini sama Tuhan Yesus. Dipelihara sampai sekarang ini luar biasa. Dan saya makin cinta Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatanku. Ya, saya semakin hari makin cinta Tuhan Yesus. Dan tidak mau tinggalkan Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan saya nanti. Karena dia sangat luar biasa. Dia gembala. Ya, puji Tuhan, keluarga Sion, ya. Tetap rendah hati, jangan sombong. Jangan angkuh. Karena keangkuhan itu pasti membawa kehancuran. Tapi kerendahan hati membawa kemuliaan. Dan pasti diberkati Tuhan. Kita tetap Alkitab kita. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh, meminta pada Tuhan. Supaya firman-Nya itu ada dalam kehidupan kita dan bisa melembutkan hati kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk bisa menerima firman-Mu pada malam hari ini yang jadi sumber kekuatan, yang menjadikan sumber pengetahuan untuk bisa mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita katakan dengan sungguh-sungguh suatu permintaan pengharapan. Ya, Bapa, lembutkanlah hatiku. Karena firman itu kita terima, bisa kita terima kalau ada kelembutan hati. Tapi kalau keras hati nggak akan bisa. Ya, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Haleluya. Lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Mampukan aku, ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi pembelai perempuan. Mampukan aku, ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi pembelai perempuan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Mampukan aku, ya
aku ya Tuhan, mampukan aku ya Tuhan, lakukan firman-Mu, sebab ku rindu untuk menjadi mempelai, sebab ku rindu untuk menjadi mempelai perang, sebab ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan. Bapa, lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hati kami, Bapa, untuk menerima firman-Mu, untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi mempelai-Mu dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu sudah kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu sangat memberkati kehidupan kami, menegur kehidupan kami. Firman-Mu begitu dalam untuk menasihati kami ya Tuhan. Firman-Mu menunjukkan segala kelemahan dan kekurangan kami. Firman-Mu mengajar kami agar selalu rendah hati. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Kami mau belajar Tuhan selalu rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah semakin hari kami menjadi pribadi yang mau mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, yang mau mengutamakan Engkau dalam segala perkara, yang mau berserah diri hanya kepada-Mu saja. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami dan sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi pada malam hari ini. Dan bimbing kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa kami bersyukur Kau sudah sertai ibadah kami pada malam hari ini. Memberkati kami yang di gereja, memberkati yang melayani pekerjaan Tuhan, memberkati seluruh keluarga Sion, memberkati pemirsa di rumah yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu kami bawa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami tetap berserah, mohon kekuatan-Mu di tengah-tengah pandemi saat ini. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah pemelihara kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan juga masa depan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya di dalam Engkau hidup kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati pemerintahan di mana kami berada. Memberkati tenaga medis rumah sakit yang tetap berjuang untuk segera menyelesaikan masalah wabah penyakit ini. Tuhan tolong semuanya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga ibadah-ibadah berikutnya, baik ibadah Sabtu maupun Minggu. Tuhan memberkati semuanya. Meskipun saat ini kami berjauhan, tapi hati kami tetap menyatu sebagai keluarga Allah, keluarga Sion yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Kami laksanakan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.